Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tulhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Bah Damanhuri Batu Ampar, Bah Yusuf Kali Anget, Bah Ma'sum Lasem, Bah Sambu Lasem, Bah Hasim Asy'ari, Bah Hamid Pasuruan, Bah Hasan Mangli, Bah Hasan Munadi, Bah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Woha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Kandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah. Annallahu karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal makan wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal bait wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ekonya dihabisin loh nih. Itu ekonya dihabisin. Ekonya, jangan pakai eko. Habisin ekonya. Nah, ini masih mantul. Kita hadiahkan pahala ngaji kita pada malam hari ini khusus untuk almarhumah Lala Jamilah binti Habudin, juga untuk Kong Haji Hasan bin Midih, Wahaja Samah binti Liman, Wahaja Ceper binti Idan, Kong Idan bin Bair, Kong Haji Liman bin Keman, Wahaja Rohaya binti Camon, Kong Ma'ruf bin Midih, Wasamih binti Midih, Midih bin Ceper, Wahaja Masuroh binti Haji Hasan. Mudah-mudahan mereka semua di alam kuburnya selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, diampuni semua kesalahannya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Juga mudah-mudahan mereka semua ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 99, yang pakai cetakan kitab nomornya 53, benar. Kelihatan itu Bang Murub. Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Sarip udah? Bang Hendrik udah ketemu? Bang Sedik udah? Ustadz Muminin udah ketemu? Bang Hakam udah? Oh belum beli. Ustadz Nasir udah ketemu udah? Bang Alman udah? Bang Jamal udah ketemu? Bang Pajar ada ketemu Bang Pajar? Oh iya dah. Nyimak aja, nyimak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Yang belakang kedengeran ini? Jadi bang sebenarnya kalau naruh sound itu salonnya ditaruh di belakang. Karena emang tujuan ada salon biar yang belakang kedengeran. Kalau ditaruh di belakang saya sama aja bohong. Gitu. Sebenarnya prinsipnya begitu. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala Wa qala Abul Qasim Al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu kuntu jalisan fi masjidis Suwanziyah antaziru janazatan usolli alaiha wa ahlu Baghdada ala tabaqatihim julusun yantazirunal janazata fara'aitu faqiron alaihi atarun nusuki yas'alun nasa faqultu fi nafsi law amila hadha amalan yasunu bihi nafsahu lakana ajmala bihi. Falamma insoroftu ila manzili wa kana li syai'un minal wirdi bil laili minal bukai was salati wa ghairi dzalika fathaqula alayya jami'u awradi fasahartu wa ana qa'idun faghalabatni ainayya fara'aitu dzalikal faqira ja'u bihi ala khawanin mamdudin wa qalu li kul lahmahu faqad igtabtahu wa kushifali anil hali faqultu ma igtabtahu wa innama qultu fi nafsi syai'an. Dah. Kita potong dulu berarti, panjang banget nih kisahnya. Syekh Abul Qasim Al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu jalisan fi masjidis Suwanziyah. Aku pernah duduk-duduk di masjid As-Suwanziyah. Antaziru janazatan usolli alaiha. Aku menunggu satu janazah yang akan aku solatkan. Wa ahlu Baghdada ala tabaqatihim julusun yantazirunal janazata. Begitupun penduduk kota Baghdad dengan kelompok-kelompok mereka duduk menunggu janazah. Fara'aitu faqiron alaihi atarun nusuki yas'alun nasa. Maka aku melihat ada orang fakir yang terlihat bekas-bekas ibadah pada dirinya. Yas'alun nasa, dia lagi minta-minta kepada masyarakat. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata di dalam hatiku, lau amila hadha amalan yasunu bihi nafsahu, lakana ajmala bihi. Kalau seandainya orang ini
bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, pasti itu akan lebih cakep, lebih bagus untuknya. Udah tuh Ustaz. Jadi lagi kumpul di masjid, nungguin sholat jenazah dimulai, tiba-tiba ada orang datang minta-minta. Tapi ini orang ini kelihatannya orangnya rajin ibadah. Atarun nusuki. Sampai Imam Abul Qasim Al-Junaidi ngomong dalam hatinya, ini sebenarnya kalau orang ini kerja aja, kagak minta-minta, cakep ini. Sayangnya cuma rajin ibadah doang, kerja kagak, ujung-ujungnya minta-minta dah. Gitu. Apa Mas Sidik? Ya kita juga begitu, makanya kita itu selain kita ibadah, jangan sampai kita jadi beban masyarakat. Jangan sampai kita jadi beban keluarga kita. Tetap kemarin kalau bahasa kita tanwir, kita pilih jalur muhtarib. Orang yang kerja siangnya malamnya ibadah. Jangan sampai kita fokus ibadah doang, tapi ujung-ujungnya ngarepin dibagi sama orang. Sampai Imam Al-Junaidi bilang begitu. Ini kalau orang ini kerja, udahnya rajin ibadah, tambah kerja lagi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ini cakep nih. Lakana ajmala bihi. Bahkan waktu kita baca kitab Ad-Da'watut Tammah, itu juga ada keterangannya kan. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa wa yubghidus sabahlala alladzi la huwa fi amalid dunya wa la huwa fi amalil akhirah. Allah itu sangat senang kepada orang mukmin yang beraktivitas, yang bekerja. Dan Allah sangat benci kepada orang mukmin yang nganggur. Kerja buat dunia kagak, ibadah buat akhirat kagak. Allah sangat gedeg. Apa Mas Sidik? Jangan sampai kita gara-gara ibadah mulu sehingga kerjaan kita tinggal. Tapi juga jangan sebaliknya juga, kerja doang, ibadah kagak. Itu juga salah juga. Kalau dulu qasidah itu ada lagunya dan ada hadisnya. La yasabi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Bukan orang yang baik dia meninggalkan dunianya untuk mengejar akhiratnya. Juga bukan orang yang baik orang yang meninggalkan akhiratnya untuk mengejar dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'ah, sehingga dia bisa menggabungkan kedua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ibadah dia kerjain, tapi kerja juga dia nggak tinggalin. Dua-duanya dapat jadinya. Falamma insoroftu ila manzili, ketika aku pulang ke rumahku, wa kana li syai'un minal wirdi bil laili minal buka'i was salati wa ghairi dzalika. Dan aku ini memiliki berbagai macam wirid di malam hari, dari kebiasaan menangis meratapi dosa-dosa, salat dan yang lain sebagainya. Fatakula alayya jami'u auradi. Tapi tiba-tiba badanku ini terasa berat untuk mengerjakan semua wiridanku. Pulang sholat jenazah kok berat buat wiridan ini. Fasahartu, maka aku begadang ujung-ujungnya. Ibadah mah kagak, cuma melek doang. Pengen wirid tapi rasanya males, berat gitu. Apaan? Wah anak kok ini ujung-ujungnya duduk aja ngerokok, ngopi, duduk bengong aja. Wirid kagak, mata kagak memerem, orang biasa begadang malam kan. Zikir kagak, ujungnya duduk doang, nungguin subuh. Fagolabat seni ainaya,
tiba-tiba aku tertidur. Fara'aitu dzalikal faqira ja'u bihi ala khawanin mamdudin. Maka aku bermimpi orang fakir tadi digotong oleh banyak orang di atas nampan yang lebar. Wa qalu li, dan orang-orang itu berkata kepadaku, kul lahmahu. Ayo silakan makan dagingnya. Faqad iktabtahu, kamu kan tadi sudah menggibah dia. Wakushipali anil hali, dan diperlihatkan kepadaku keadaannya. Fakultu, maka aku berkata, ma iktabtahu, saya tidak menggibah dia. Wa innama qultu fi nafsi say'an, saya cuma ngomong di hati. Ini kalau dia kerja mah cakep ini. Ngomong gitu doang dia mengurut di hati. Amor. Begitu aja langsung bikin Syekh Abul Qasim Al-Junaidi berat buat ngejalanin wiridannya. Tiba gara-gara begitu. Lihat orang minta-minta. Romana tapi rajin ibadah. Ini kalau dia kerja cakep ini. Di hati ngomong gitu doang. Berpengaruh. Jadi berat buat menjalankan wiridan. Apalagi kita yang emang ngomongin orang tiap hari. Makanya urup, gitu, urup. Kalau diajak ngaji orang mana ogah mulu. Diajak zikir orang mana awang mulu. Emang kerjaan kita itu tiap hari ngomongin orang. Kali kalau Syekh Abul Qasim mah cuma terlintas di hatinya doang. Sampai protes dia, saya kagak gibah. Saya cuma ngomong di hati begitu doang. Ini kalau orang ini kerja cakep ini. Tiba ngomong begitu di hati Ustaz. Fakilali, maka ada yang berkata kepadaku, ma anta mimma yardho minka bimitlihi. Kamu itu bukan tergolong orang yang bisa diterima hal-hal seperti ini. Kamu itu tidak tergolong orang-orang yang diterima dalam mengerjakan hal-hal seperti ini. Iya dah kalau orang-orang mah, orang awam mah. Kalau gibah baru dosa. Kalau tiba ngomong di hati mah kagak. Kan kamu udah jadi syekh. Udah jadi orang khusus. Jangankan sampai gibah. Ngomong di hati aja itu udah sul adab masuknya. Buat orang-orang khusus. Kita mah kadang-kadang gibah gue masih dimulain kita mah. Kadang-kadang tapi bukan berarti dibolehin mulu, bukan. Bukan. Ini mah bukan ngomongin orang, ini mah bukan. Gitu. Kalau bukan ngomongin orang, ngomongin apaan? Ngomongin bagong, begitu. Apa Ustaz? Kalau kayak kita sekali, kalau tiba ngomong di hati maka gak dosa buat orang awam. Tapi buat seorang Syekh Abul Qasim Al-Junaidi, tiba ngomong di hati aja itu udah perbuatan dosa buat dia. Kalau kemarin kan masalah belonjor, orang awam mah belonjor kayak apa kok masih boleh-boleh aja. Tapi kalau buat orang-orang khusus kagak boleh belonjor pisan udah. Nah ini juga begitu. Kalau buat orang awam tiba ngomong di hati maka kagak dosa kagak. Tapi buat orang-orang khusus bahkan komentar di hati pun udah tergolong sul adab udah. Gitu. Gimana Ustaz? Ya kalau kayak kita mah kalau tiba gerundel di hati mah belum masuk sul adab belum. Kalau buat kita, hah? Masa ada keringanan buat kita mah. Gitu. Ya, Kiai, silakan. Orang khusus itu seperti apa sih? Orang khusus. Ya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, Kiai. Orang-orang yang sudah betul-betul berada di dekat Allah. Orang-orang yang betul-betul menjadi pilihan Allah. Kalau kayak kita kan masih berjalan menuju Allah, belum sampai, belum. Masih jauh. Kalau kemarin bahasanya orang-orang yang hatinya sudah tidak ada hal lain selain Allah.
Kalau kita kan masih banyak macam-macamnya, masih ada bini di hati kita, masih ada anak, masih ada kerjaan. Kalau kita masih masuknya awam deh ini masih. Biar kata gelar kiai, biar kata gelar ustad, ya kita masih awam dah. Karena hati kita masih isinya masih macam-macam. Gitu kiai, itu orang khusus. Orang-orang yang memang hatinya sudah tidak ada hal lain selain Allah. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, buat orang-orang seperti itu, dia hatinya nggak boleh terlintas macam-macam. Kalau terlintas macam-macam di hatinya, itu udah dianggap sul adab. Yang boleh ada di hatinya hanya Allah. Apa menurut? Ya kalau kita kan kalau sholat minimal masih ingat rakaat masih cakep kan. Kalau kita mah begitu. Kalau dia lupa Allah sedikit aja udah batal, udah dosa. Gitu. Kalau orang-orang khusus. Kalau kita kalau masih ingat rakaat masih cakep. Apa Bang Alpan? Orang awam namanya gue. Orang awam. Begitu Kiai. Itu anak khusus. Ya kalau kayak kita mah ini masih awam semua dah. Cuma gelarnya doang. Gitu. Tapi kategorinya masih awam. Karena di hati kita masih banyak macam-macamnya. Idhab wastahillahu. Pergilah dan mintalah, minta maaflah kepada orang itu. Minta agar dihalalkan. Wastahillahu, mintalah agar dihalalkan. Karena kamu sudah berpikir yang tidak baik tentang orang itu. Minta dihalalkan. Fa'asbahtu walam azal ataraddadu hatta ra'aituhu fi mawdi'in yaltaqitu minal ma'i inda tarodil ma'i awraqon minal bakli mimma tasaqatu min guslil bakli. Maka di keesokan harinya aku terus menerus bolak-balik mencari orang itu sehingga aku menemukannya di sebuah tempat dia sedang memungut dari air di aliran air potongan-potongan sayur. Jadi ada sayuran-sayuran yang udah sisa-sisa, kanyut dikali, dia pungutin. Mimma tasaqata min guslil bakli. Yang terjatuh ketika mencuci sayuran. Fasallamtu alaihi, maka aku mengucap salam kepadanya. Faqala ata'udu ya Abul Qasim. Maka orang itu berkata, kira-kira nanti kamu ulangi lagi enggak, wahai Abul Qasim? Hah? Hah? Lah iya Mang Haji. Ini baru ngucap salam, dia udah ngomong, kira-kira nanti kamu ulangi lagi enggak kalau saya maafin. Gitu. Amur. Fakultu la, maka aku menjawab, enggak saya ulangin lagi. Faqala ghafarallahu lana walaka. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni dirimu. Ila ghairi dzalika min adabihim radhiyallahu anhum ajma'in. Dan lain sebagainya dari adab-adab orang khusus radhiyallahu anhum ajma'in. Udah tuh. Itu adab-adab yang khusus diberikan kepada orang-orang khusus. Yang kalau buat kita masih boleh, tapi buat orang-orang khusus udah nggak boleh. Udah termasuk sul adab. Jelas itu. Ustaz Satiri nambahin enggak? Oke, nambahin lagi. Cukup. Wa zahiru anna muradal muallifi rahimahullahu bi isa'atil adabi ma kana fihi naw'un minar ru'unati wa izharid da'wa wa ittisafil abdi bi sifatil maula
wan bisatihi wa idlalihi fi mauqifil haibati wal haya'i wa ma asbaha dzalika mimma yakhafu ala sahibihi wuqu'ul istidraji wal makri bihi. Dan zohirnya, yang jelasnya, anna muradal mu'allifi, bahwa yang dimaksud oleh Tuan Mu'allif rahimahullah bi'isa'atil adabi, dengan sul adab, maka nafihi nau'un minar ru'unati, yaitu berbagai macam kecerobohan dan keteledoran, wa izharid da'wa, dan menzohirkan pengakuan-pengakuan, suka ngaku-ngaku padahal masih jauh dari tingkatan tertentu, tapi dia udah ngaku-ngaku bahwa dia sudah mencapai tingkatan itu sul adab. Padahal masih awam, tapi ngakunya udah orang khusus gitu. Itu ngaku-ngaku namanya nguruk. Wattisofil abdi bisifatil maula, dan merasa bahwa dirinya sudah menerapkan sifat ketuhanan. Wan bisatihi wa idlalihi fi mauqifil haibati wal haya'i, dan dia merasa bahwa dirinya sudah tenggelam dan sudah hina fi mauqifil haibati, di hadapan kehebatan Allah, wal haya'i, di tingkatan haibah dan tingkatan haya, wa ma asbaha dzalika, dan yang lain sebagainya, mimma yakhafu ala sahibihi wuqu'ul istidraji wal makri bihi, dari hal-hal yang ditakutkan bagi orang yang memilikinya terjerumus ke dalam istidraj dan terjerumus ke dalam makar dari Allah. Udah tuh. Itu sul adab yang dimaksud oleh Tuan Musannif. Karena biasanya penyakit orang-orang yang mulai berjalan menuju Allah, penyakit murid-murid itu merasa bahwa dia sudah mencapai tingkatan tertentu, terus juga meninggalkan adab-adab, mulai ceroboh, merasa bahwa dia sudah mencapai makom haibah dan makom haya, yang padahal bisa jadi dia masih jauh dari itu semua. Itu tergolong sul adab yang dimaksud oleh Tuan Musannif di sini. Walakin yang bagi lil muridi alla yatahawana bi syai'in minal adabi wala yastahkiroha. Akan tetapi sebaiknya bagi seorang murid bahwa dia tidak meremehkan satu adab sedikit pun dan tidak merendahkannya. Adab sekecil apapun jangan pernah kita remehkan. Termasuk kayak kemarin bahasanya, bahasan nyender, bahasan blonjor, itu jangan sampai kita remehkan. Meskipun kelihatannya hal itu hal remeh, tapi tetap harus kita paksakan diri kita untuk menerapkan itu. Fa inna tahawuna bidzalika wal istihqara lahu min mukhamaratil jahli wa adamil ma'rifati billahi ta'ala. Karena meremehkan adab dan merendahkan satu adab termasuk selimut orang-orang bodoh dan selimut orang-orang yang belum ma'rifah kepada Allah. Ciri-ciri orang yang belum ma'rifah kepada Allah, ciri-ciri orang yang masih jahil kepada Allah, masih bodoh, itu meremehkan adab-adab. Itu cirinya. Meskipun ilmunya banyak, tapi kalau dia tidak menerapkan adab, dia masih sul adab. Dia masih menganggap rendah satu adab tertentu, dia masih tergolong orang jahil. Orang yang belum ma'rifatullah. Apalagi kita yang emang hampir setiap saat
kita melakukan sul adab kepada Allah. Ya tentunya makin jauh lagi. Bisa jadi bukan bodoh lagi kita Pak. Awor. Ada bohongannya bodoh. Wahada akbahu anwa'i su'il adabi. Dan ini merupakan macam-macam su'ul adab yang paling buruk. Su'ul adab yang paling buruk adalah meremehkan dan merendahkan satu adab. Itu su'ul adab paling buruk. Apa Kiai? Nambahin? Enggak. Fa'in waqa'ta minhu fa'in waqa'at minhu isa'atu adabin falyakun khaifan min dalika musta'ziman lil amri fihi wal yubadir ilat taubati wal i'tidari wat tanassuli minha khasyatan an tuwajjaha ilaihil uqubatu min haitsu la yash'uru. Jika terjadi pada diri seseorang perbuatan su'ul adab, maka hendaknya dia merasa takut dari yang demikian dan merasa bahwa dia mendapatkan masalah yang besar. Musta'ziman lil amri, merasa bahwa dia mendapatkan masalah yang besar. Wal yubadir ila taubati, dan segera untuk bertaubat. Wal i'tizari, minta maaf kepada Allah. Watanassul minha, dan minta ampun kepadanya. Khasyatan an tuwajjaha ilaihil uqubatu, karena takut dia akan ditimpakan siksaan min haitsu la yash'uru, tanpa dia sadari. Apa Mas Dik? Kalau rasa-rasanya kita baru saja melakukan perbuatan sul adab, buru-buru tobat dan minta ampun kepada Allah. Jangan sampai kita ditimpakan siksaan oleh Allah dan kita nggak sadar. Sangkaan kita mah kita lagi cakep aja, padahal lagi disiksa oleh Allah. Apa Bang Haji? Hah? Iya, rata-rata kita masih bugono. Rata-rata. Itu setiap saat kita masih sul adab terus kepada Allah. Wa akadu ma yambagi ayyajtanibahul muridu min muqtadayati hadhil jumlati allati zohara lana annaha muradul muallifi rahimahullahu ta'ala min anwa'i su'il adabi an yuwattina khotirahu ala syai'in minal i'tiradi ala Allah ta'ala wa ta'atit tadbiri ma'ahu wa tabarrumi bi ahkamil mu'limati fi nafsihi aw ghairihi wa an yasroha lisanahu bisyakwa ilal khalqi wal aibi lima la yuwafiqu hawahu aw naqdi fi nazrihi, naqodo boleh ya, naqodo fi nazrihi mimma yarahu minal haqqi. Dan yang paling penting, apa yang sebaiknya dihindari oleh seorang murid dari pokok-pokok bahasan ini yang telah jelas bagi kita bahwa itu merupakan yang dimaksud oleh Tuan Mu'allif rahimahullahu ta'ala min anwa'i su'il adabi, dari berbagai macam su'ul adab, an yuwattina khotirahu ala syai'in minal i'tiradi ala Allah ta'ala, bahwa batinnya merasa tenang ketika menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang paling penting yang harus kita hindari. Jangan sampai hati kita ini merasa tenang ketika kita menentang Allah, tidak menerima ketetapan Allah. Jangan sampai
hati kita biasakan seperti itu. Dan emang rata-rata kita masih begitu. Hati kita masih suka menentang Allah. Wa ta'atit tadbiri ma'ahu. Dan melawan rencana Allah dengan rencana kita. Dengan rencananya. Memperlakukan rencananya dalam rangka menolak rencana Allah. Itu wa ta'atit tadbiri gitu. Kita menganggap bahwa rencana kita lebih baik dibanding rencana Allah. Kita menganggap bahwa pilihan kita lebih baik daripada pilihan Allah. Itu wa ta'atit tadbiri ma'ahu. Wa tabarrumi bi ahkamil mu'limati fi nafsihi aw ghairihi. Dan meremehkan hukum-hukum. Bukan meremehkan ya. Dan merasa enggan menerapkan hukum-hukum yang tidak cocok pada dirinya atau pada diri orang lain. Jadi pakai hukum-hukum Allah yang sekiranya cocok sama dia doang, gitu. Baru dipakai. Yang kagak cocok kagak dipakai. Gimana tuh? Ustadz, Mukminin nambahin nggak? Cukup. Wa an yasroha lisanahu bisyaqwa ilal khalqi. Dan dia biarkan lidahnya mengeluh kepada makhluk. Jadi bukannya ngeluh sama Allah, bukannya ngadu kepada Allah, tapi ngeluhnya sama makhluk. Kagak punya duit pisan ini. Mana kerjaan kagak begitu. Dia bebaskan lidahnya untuk mengeluh kepada makhluk. Apa, Bang? Begitu dah. Dan rata-rata kita masih begono. Masih suka ngeluh. Itu termasuk su'ul adab. Yang paling penting untuk kita hindari hal-hal seperti itu. Wal aibi lima la yuwafiqu hawahu. Dan menganggap buruk hal-hal yang tidak cocok dengan keinginannya. Apa orang? Ngapa kejadiannya malah begini sih? Kita kan pengennya bogono gitu. Itu menganggap buruk hal-hal yang tidak cocok dengan keinginannya. Apa? Nakodo. Hah? Nakoso. Kalau di PDF ada titik jauh saja. Nakodo. Ya boleh nakoso boleh. Au nakoso fi nazrihi mimma yarahu minal haqqi. Atau menganggap kurang dalam pandangan dirinya hal-hal yang dia lihatnya dari berbagai macam kebenaran. Karena nggak sesuai sama kepengenannya, meskipun itu benar, dia anggap itu kurang cakep. Gitu. Karena nggak sesuai sama kepengenannya. Meskipun bener banget gitu, karena nggak sesuai sama kepengenannya, dianggapnya masih kurang. Hah? Ya salah ini mah. Itu usul adab yang harus kita hindari. Fa in khatara bi balihi aw jara ala lisanihi syai'un min dalika falyubadir ilal istighfari minhu
wattafassa anhu. Jika terlintas di hatinya hal-hal seperti ini, au jaro ala lisanihi, atau terucap melalui lidahnya, syai'un min dalika, salah satu dari hal-hal yang sudah disebutkan, falyubadir ilal istighfari minhu, maka hendaknya dia segera memohon ampun kepada Allah. Wattafassa anhu, dan dia selamatkan dirinya dari hal-hal tersebut. Wal ya'lam anna tasyagulahu bidzalika min a'zamil hasanati wa afdolil qurubati. Dan dia sadari bahwa dia sibukkan dirinya untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, buat dirinya merupakan kebaikan yang sangat besar dan ibadah yang paling afdol. Buat orang-orang yang hatinya masih belum bersih, buat orang-orang yang masih sering ngeluh, belajar membuang sifat-sifat seperti itu merupakan kebaikan yang paling besar dan ibadah yang paling afdol. Amor. Makanya buat kita ibadah yang paling afdol yang ngaji. Karena minimal dari pengajian-pengajian kita dapat ilmu agar kita kagak ngeluh mulu, agar hati kita bersih jadinya. Itu afdolul qurubat, ibadah yang paling afdol. Apa Ustaz? Wa dzalika yudkhiluhu fi maqamatir ridha wa yuwassiluhu ila ghayatin na'imi wal ata'i. Dan hal tersebut akan memasukkannya ke dalam makom ridho dan menyampaikannya kepada puncak kenikmatan dan anugerah Allah. Kama anna tawtinahu alaihi wa tahawunahu bihi min a'zami khotoyahu wa akbari dunubihi wa yu'addihi dhalika ila tasakhutil akdari wal wuqu'i fi darakatin nari. Na'udzubillahi min dzalika. Sebagaimana bahwa dia merasa tenang dengan hal-hal tersebut, membiasakan dirinya mengerjakan hal-hal tersebut, dan dia menganggap remeh semua itu, min a'zami khotoyahu, termasuk ke dalam kesalahannya yang paling besar, wa akbari dzunubihi, dan dosanya yang paling besar. Wa yu'addihi dzalika ila tasakhutil akdari, dan itu akan mendorong dirinya untuk menentang takdir-takdir, wal wuqu'i fi darakatin nari, dan membuat dirinya terjerumus ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Udah tuh. Kiai, nambahin Kiai. Ini biar kagak sepi buat ini Kiai. Saya duturun aja dari tadi. Mangorop kali. Ustaz Satiri. Jelas itu. Sebelum kegetok ini. Oh, udah kegetok. Ba'aliba di sufiyati waladun sogirun. Pernah ada seorang sufi yang kehilangan anaknya. Falam ya'rif lahu khobaron talatata ayyamin. Dia tidak tahu kabarnya sama sekali selama 3 hari. Faqila lahu, ada yang berkata kepadanya, lau sa'altallaha ayyaruddahu alaika. Kenapa kamu tidak memohon kepada Allah agar anak itu dikembalikan kepadamu? Faqala, maka orang itu menjawab, orang sufi itu menjawab, i'tiradi alaihi fima qadha asyaddu alayya min dihabi waladi. Aku menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu lebih berat rasanya dibanding kehilangan anakku. Saya mah mendingan kehilangan anak dibanding saya nentang ketetapan Allah. Kata orang sufi itu. Ya bubar dah ngaji ini.
Padahal baru kehilangan anak. Udah doa aja, minta sama Allah agar anak kamu dikembalikan. Saya mau mendingan anak saya hilang daripada saya menentang ketetapan Allah. Udah, emang anak saya hilang ketetapan Allah, udah terima aja. Saya terima aja. Kata dia ini, orang sufi. Yang pasti bukan kita, bukan. Kita mau kehilangan, jangankan sampai yang gede dah. Sampai kehilangan anak, kehilangan mobil, kehilangan motor. Timbang kehilangan duit 10.000, 50.000. Oh, itu puyengnya bukan main Bang Haji, begitu. Timbang gara-gara duit segitu. Habis semuanya kita marah-marahin kan. Gala anak kita omelin, bini kita omelin. Lu ngambil duit gue ya, begitu. Segala orang udah curigain semua, begitu kan. Ini buat orang sufi ini, dia bilang begitu, i'tiradi alaihi fi ma qada asyaddu alayya min dihabi waladi. Aku menentang ketetapan Allah lebih berat buatku dibanding kehilangan anak. Yang pasti bukan kita yang begini, bukan. Masih jauh kita mau, jauh. Baina sama wasumur. Wa qala ba'du sadati. Juga pernah ada seorang sadat yang berkata, sadat itu tokoh ya. Adnabtu damban fa'an abki alaihi mundu sittina sanatan. Aku pernah melakukan satu dosa dan aku menangisi dosa itu selama 60 tahun. Menangisi dosa selama 60 tahun. Wa kana qad ijtahada fil ibadati li ajli taubati min dalikal dambi. Dan dia sangat sungguh-sungguh dalam ibadahnya dalam rangka bertobat dari dosa itu. Udahnya nangisnya 60 tahun, ibadahnya semuanya dia bikin secakep mungkin agar taubatnya diterima. Faqila lahu, ada yang bertanya kepadanya, wa ma dalikal dambu? Emang dosa apaan sih? Qala, orang itu menjawab, qultu marratan li syai'in laitahu kana. Aku pernah berkata satu kali, laitahu kana. Kenapa jadi begini sih? Itu dosanya. Ngapa begini sih? Dosanya begitu doang, Bang Rup. Nangisnya 60 tahun. Kita mah tiap hari ngomong begitu. Laitahu kana. Coba enggak kejadian begitu. Apa, Bang Rup? Gimana Ustaz? Pekerjaan kita tiap hari itu begitu. Ngapa jadi begini sih? Hidup ngapa begini amat sih? Ini cuma ngomong itu doang. Laitahu kana. Itu nangisnya 60 tahun. Menyesali dosa itu. Kenapa? Sampai memprotes ketetapan Allah. Apa Ustaz? Itu adab orang khusus. Begitu udah. Wa qala ba'du salafi, dan ada ulama salaf yang berkata, lau kurido jismi bil maqoridi kana ahabbu ilayya min an aqula li syai'in qadahu laitahu lam yakdihi. Ada ulama salaf yang berkata, aku lebih suka badanku digodot dengan gergaji dibanding aku berkata kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, laitahu lam yakdihi. Coba aja ketetapan yang gak begini. Ya intinya mau protes Ustaz. Aku lebih suka badanku digodot dibanding aku memprotes ketetapan Allah. Gampangnya begitu. Apa? Ya, kita mau mana enteng banget ya protes tiap hari.
Ya, dia perasaan ono sama ibadah romana jarang, ngapa hidupnya enak amat ya gitu. Itu protes kan gitu, protes ketetapan Allah. Hah? Ya kayak itu mudah, dan hampir tiap hari kita protes begitu. Nah, buat ulama-ulama salaf, buat mereka mendingan digodot, disiksa ketahuan dibanding kalau dia sampai memprotes ketetapan Allah. Apa Mas Arif? Ngapa yang kayak orang-orang mulu sih? Saya kagak pernah gitu. Wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama yang berkata, maridul Junaidi. Pernah Imam Al-Junaidi sakit. Faqala, maka beliau berkata, Allahumma afini, ya Allah, berikan kesembuhan kepadaku. Fasami ahatifan yaqulu malaka waddukhulu baini wa baina milki. Maka dia mendengar ada suara yang berkata, kamu tidak perlu ikut campur. Ini urusan antara aku dan milikku. Kalau bahasa kita mah, lah, itu punya saya mau apain gitu, terserah saya, jangan pakai ikut campur. Apa ngor? Iya, Imam Al-Junaidi sakit. Dia minta berdoa kan kepada Allah, ya Allah kasih saya kesembuhan. Langsung ditegur, lah badan itu milik saya mau apain kek? Ngapa jadi protes? Ngapa pakai kita sembuh? Kan badan kita punya Allah. Malaka waddukhulu baini wa baina milki. Kamu nggak usah ikut campur. Apa yang jadi milik saya, terserah saya mau apain kek. Saya mau kasih sehat kek, saya mau kasih sakit kek. Ngapa jadi protes, pakai minta sembuh. Apa Bang Hendrik? Itu Imam Al-Junaidi tapinya. Gitu. Hah? Ya temen aja udah. Dikasih sakit ya emang badan kita milik Allah. Dikasih sakit ya emang serah Allah. Dikasih sehat ya terserah Allah. Emang punya Allah badan kita kan gitu. Apa Ustaz? Dikasih miskin ya terserah Allah gitu. Emang kita punya Allah gitu. Kita berhenti aja ngaji nyok. Kemana kagak ada benernya, kita salah mulu. Apa? Hatipan suara, hatib. Maka dia mendengar ada suara yang berkata, suara tapi nggak ada orangnya, itu hatib aja namanya. Malaka, ngapain kamu ikut campur? Waddukhulu baini wa baina milki. Pakai ikut campur urusanku dan milikku. Kan badanmu itu milikku. Terserah aku, mau aku apain. Jangan pakai ikut campur, jadi pengen minta disembuhin lagi. Emang begitu ya? Hah? Kata itu cakep, kata kita itu mah. Iya. Iya, karena kan wa idza maritu fahuwa yashfin kan gitu. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya tapi Allah, terserah Allah mau kapan kan sebenarnya disembuhinnya. Jangan pakai diminta. Udah terserah aja. Terserah Allah aja. Ya, lagi dikasih sakit ya udah kita terimain, emang lagi lebahnya dikasih sakit. Ntar dibikin sembuh, ya alhamdulillah, emang lebahnya lagi dibikin sembuh sama Allah. Oh. Hah?
Nggak berobat. Ya berobat tetap. Sekedar menjalankan syariat ya tetap berobat. Cuma tidak mengharapkan kesembuhan dari obat itu. Gitu. Ya, saya mah berobat ya karena ditugaskan oleh Allah, diperintahkan untuk berobat. Tapi bukan berarti pengen sembuh gitu. Nggak ganti dokter. Kagak manjur loh dokternya begitu. Kagak manjur. Wa min muqtadoyatiha aidon, dikit lagi ya. An yu'alliqa biqalbihi syai'un minal i'tiradi 'alal masyayikhi wal auliyai. Dan di antara hal-hal penting yang harus kita hindari juga, bahwa dia kaitkan hatinya dengan selalu menentang kepada para guru dan para wali. Menentang para masyayikh, para gurunya dan para wali. Itu hal yang harus kita hindari, yang paling penting. Menentang guru. Wa an yatruka ta'zimahum wa ihtiramahum. Dan bahwa dia tidak mengagungkan gurunya dan tidak menghormati gurunya. Menghormati para wali dan mengagungkan para wali. Itu hal yang harus kita hindari. Wa an la yaqbala isyaratihim fima yushiruna bihi alaihi. Dan dia tidak menerima petunjuk gurunya. Fima yushiruna bihi alaihi, terkait hal-hal yang dia berikan kepada murid itu. Yang dia berikan petunjuknya kepada muridnya. Itu hal yang harus kita hindari. Tidak menerima petunjuk yang diberikan oleh guru. Apa Ustaz? Nah, dan ini udah rata-rata kejadian di zaman sekarang. Jadi bukan guru yang ngasih petunjuk ke murid, tapi murid yang maksain gurunya ngikutin dia. Gitu. Apa Hendrik? Sampai gurunya disuruh. Apa, Mas Arif? Apa? Baru. Dan rata-rata sekarang begitu. Pakai diancam gurunya, awas aja kayak kalau kagak datang, begitu. Diancam. Bukannya murid yang menerima petunjuk guru, malah gurunya dipaksa buat ngikutin maunya murid. Faqad qalu, maka para ulama berkata, uqukul asa ustadzina la taubatalahu. Ngelawan para guru itu tidak ada taubatnya. Kalau sampai gurunya dilawan, gitu. Apalagi Allah. Itu nggak ada taubatnya Ustaz. Ngelawan guru itu nggak ada taubat. Apaan? Walaupun dia minta maaf sama gurunya nggak termasuk. Nggak termasuk. Ya tetap aja. Tetap dianggap dia murid yang membangkang. Tetap ngelawan. Durhaka kepada para guru itu tidak ada taubatnya. Makanya hati-hati. Wa qala aidon man qala li ustadihi lima la yuflih. Dan para ulama juga berkata, murid yang bilang kepada gurunya, kenapa sih la yuflih, tidak akan sukses selama-lamanya. Guru ngapa sih begitu? Itu murid yang nanya begitu doang.
La yuflih, tidak akan sukses selama-lamanya. Apaan? Ya? Apaan, Ustaz? Besok kita ngadain acara ya tanggal sekian. Guru nggak bisa tanggal segitu. Itu udah la yuflih gitu. Gak bakal sukses. Karena mempertanyakan isyarat gurunya. Apa Henrik? Besok kita acara mulai jam 10. Jam 10, ngapa sih jam 10? Gitu. Itu la yuflih. Tidak akan sukses selama-lamanya. Pokoknya murid-murid yang mempertanyakan arahan-arahan gurunya la yuflih, tidak akan sukses. Guru ngapa jadi bugono sih? Itu apalagi begitu mah. Hah? Ya sama aja kayak tadi kita menentang ketetapan Allah dianggap sul adab sama guru pun ya seperti itu. Karena dengan kita bertanya kenapa sih, berarti kita menentang ketetapan guru kan gitu. Menentang arahan guru. Begitu Bang Haji. Nah iya kan dari dulu kita sering diajarin sama Buya begitu. Murid itu di hadapan gurunya bagaikan mayat di hadapan yang mandiin kan. Mau dibikin telentang kagak ngelawan, dibikin duduk kagak ngelawan. Diguyur palanya nggak ngelawan, diguyur kakinya kagak ngelawan. Pernah ada mayat protes, Ustadz pala aja duluan Ustadz, gitu. Kagak. Nah, dia diem aja. Apa Ustadz? Murid di hadapan gurunya bagaikan mayat di hadapan yang mandiin. Dia apain aja diem aja, dia mah kagak pernah protes. Apalagi yang ngeri ini la yuflihnya ini nggak akan sukses. Orang-orang yang mempertanyakan keputusan dan arahan-arahan gurunya la yuflih, tidak akan sukses. Udah. Pokoknya sami'na wa ta'na. Jangan diselipin tengah-tengahnya wa asoyna. Kita denger, ngelawan dulu awalnya wa asoyna, ngelawan dulu. Ntar udah bentuk baru udah wa ta'na. Iya dah guru bener begitu. Iya karena kita nggak tahu gitu. Arahan guru itu kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu hikmah di balik itu. Kan kalau guru mah pandangannya jauh ke depan dan selalu memilihkan yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kitanya yang nggak paham, gitu. Lagi protes aja. Ngapa begini sih? Gitu. Itu yang kadang-kadang bikin masalah jadinya. Wa qala Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu man sahiba syaikhan minasyuyukhi thumma i'taradu alaihi biqalbihi faqad naqadu ahdas suhbati wa wajabat alaihi taubatu. Syekh Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, orang yang bergaul dengan seorang guru thumma tarodo alaihi biqalbihi, kemudian dia menentang gurunya dengan hatinya. Hatinya doang yang nentang. Kagak setuju gitu, lagi ngedumel aja. Diarahin sama gurunya, ntar begini ya, ntar baca ini, ntar kerjain ini. Muridnya, iya guru siap. Hatinya, apa disuruh begini sih, begitu. Hatinya, dia menentang pakai hatinya doang. Bukan banyak lagi, rata-rata kita bugono, gitu. Rata-rata kita, gitu. Bukan banyak lagi. Faqad naqadu ahda suhbati, maka dia sudah membatalkan perjanjian di antara dia dan gurunya. Kalau ibarat sekarang misalkan ikatan kita antara murid dan mursyid, maka ketika kita menentang arahan mursyid kita, berarti kita sudah membatalkan ikatan itu. Wa wajabat alaihi taubatu, maka dia wajib bertaubat.
Dah, jam setengah 1. Sebelum saya tutup, kayaknya nambahin nggak? Itu ya, sedikit tuh. Makanya buat kita yang sudah mendapatkan mursyid, jangan sampai kita menentang arahan-arahan mursyid. Gitu. Ustaz. Apa? Nambahin nggak? Minta, sekedar minta. Gitu. Doa hanya sekedar menjalankan perintah untuk berdoa. Tapi tidak pernah mengharapkan hasilnya. Gitu. Kalau kita kan ngarepin hasil. Gitu. Doa, makanya kita mah doanya emang yang lagi kita butuhin. Gitu. Kalau sufi ya doa, baca doa aja. Tapi nggak mengharapkan hasil dari doa yang dia baca. Gitu. Sekedar menjalankan perintah berdoa jadinya. Kayak misalnya kita sholat. Kalau kita sholat ngarepin pahala. Gitu. Kalau sufi ya sholat aja dia mah. Ngerjain perintah Allah. Ada pahalanya apa enggak, yang penting saya udah ngerjain perintah Allah. Kan gitu. Kalau sufi mah. Dia doa aja. Mau ntar hasil atau enggak, diijabah atau enggak, ya saya mah ditugasinnya doa, ya saya baca. Ya itu kita masih begitu. Gitu. Tapi buat kita, gue itu cakep masih gitu. Daripada kagak doa pisan, kagak nangis pisan, begitu. Kalau buat kita masih cakep begitu. Tapi kalau buat orang sufi mah ya begitu gue tadi ditegur gitu. Jangan pakai mencampuri urusan antara aku dengan apa yang aku miliki, kan gitu. Ditegurnya begitu. Dah. Jadi jelas tuh ya sedikit adab tentang murid kepada gurunya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.